lebih kuat dalam kesendirian. Membangun benteng batin dengan stoikisme. Selamat datang, para pengelana batin. Di dunia yang terus-menerus mendorong koneksi dan interaksi, kesendirian sering dipandang sebagai kelemahan, bahkan kutukan. Rasa hampa, kesepian, atau bahkan ketakutan mungkin muncul saat kita sendirian. Namun, bagaimana jika kesendirian adalah sebuah hadiah? Bagaimana jika di dalamnya terdapat potensi besar untuk pertumbuhan, kekuatan, dan penemuan diri yang autentik? Hari ini, kita akan menjelajahi seni menjadi lebih kuat dalam kesendirian melalui lensa kebijaksanaan kuno, filsafat, stoikisme. Ini bukan tentang mengisolasi diri atau menolak hubungan sosial. Justru sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk membangun kemandirian batin, sehingga kita tidak bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa utuh, damai, dan berdaya. Ini adalah jalan menuju kebebasan sejati dari ketergantungan eksternal. Para filsuf stoik seperti Epictetus, yang pernah menjadi budak, atau Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup dalam kesendirian kekuasaan, sangat memahami pentingnya kekuatan batin. Mereka menunjukkan bahwa kesendirian adalah laboratorium pribadi untuk mengasah karakter dan kebijaksanaan. Mari kita temukan 5 prinsip stoik yang akan membimbing Anda untuk lebih kuat dan berdaya dalam kesendirian selama kurang lebih 1 jam ke depan. Prinsip 1. Kenali diri Anda sendiri. Lab kesendirian untuk introspeksi. Kesendirian adalah kesempatan emas untuk introspeksi mendalam yang sering terabaikan di tengah keramaian. Di saat sendiri, tanpa gangguan eksternal, kita memiliki ruang untuk benar-benar mendengarkan pikiran dan perasaan kita. Ini adalah laboratorium pribadi untuk mengenal diri yang sesungguhnya. Seringkali, kita terlalu sibuk dengan dunia luar, sehingga kita tak pernah punya waktu untuk memahami siapa diri kita, apa nilai-nilai kita, atau apa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kesendirian memaksa kita untuk menghadapi diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahan. Seorang stoik memandang kesendirian sebagai waktu yang berharga untuk refleksi. Luangkan waktu untuk bertanya pada diri, apa yang benar-benar penting bagiku? Apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Apa yang ingin aku tingkatkan dari diriku? Ini bukan tentang merenungi kesepian, melainkan tentang secara aktif menggunakan waktu sendiri untuk pertumbuhan. Tulislah jurnal, meditasi, atau sekadar duduk hening. Ini membantu Anda memahami motif, bias, dan potensi Anda tanpa pengaruh luar. Dengan mengenal diri Anda lebih dalam saat sendirian, Anda membangun fondasi yang kokoh. Anda tidak akan lagi mencari validasi dari luar, karena Anda telah menemukan kekokohan dari dalam. Inilah langkah pertama menjadi lebih kuat dalam kesendirian. Prinsip 2. Bedakan kebutuhan dan keinginan kemandirian dari luar. Salah satu alasan mengapa kesendirian terasa menyakitkan adalah ketergantungan kita pada orang lain untuk memenuhi keinginan emosional atau kebutuhan hiburan. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara kebutuhan esensial dan keinginan yang tak terbatas. Kebutuhan sejati kita adalah hal-hal dasar untuk bertahan hidup dan hidup berbudi luhur. Makanan, tempat berlindung, kesehatan, dan kemampuan berpikir jernih. Banyak kebutuhan lain yang kita rasakan, seperti harus selalu ditemani, selalu terhibur, atau selalu disukai, sebenarnya hanyalah keinginan. Seorang stoik berlatih kemandirian batin. Ini bukan berarti Anda tidak menghargai hubungan, tetapi Anda tidak membiarkan kebahagiaan Anda sepenuhnya bergantung pada keberadaan orang lain. Anda belajar menemukan kepuasan dari dalam diri sendiri. Ketika Anda bisa merasa nyaman dengan diri sendiri, tanpa harus selalu mencari pengalihan dari luar, Anda telah mencapai tingkat kemerdekaan yang luar biasa. Anda tidak lagi menjadi budak dari kebutuhan akan validasi atau hiburan eksternal. Latihlah diri Anda untuk merasa utuh saat sendirian. Nikmati waktu Anda, lakukan hal-hal yang Anda sukai, dan kembangkan minat pribadi. Dengan mengurangi ketergantungan pada sumber kebahagiaan eksternal, Anda akan menjadi jauh lebih kuat dan damai dalam kesendirian. Prinsip 3. Manfaatkan waktu sendiri untuk pertumbuhan investasi diri yang optimal. Di tengah kesibukan, seringkali kita merasa tak punya waktu untuk pengembangan diri. Kesendirian
yang sering dipandang negatif, justru adalah aset waktu yang tak ternilai untuk pertumbuhan pribadi. Stoikisme mendorong kita untuk memanfaatkan setiap momen, termasuk waktu sendiri. Alih-alih menyia-nyiakan waktu sendirian dengan distraksi tak berarti, gunakanlah untuk investasi diri yang optimal. Baca buku, pelajari keterampilan baru, latih pemikiran kritis, atau renungkan filosofi yang mendalam. Jadikan waktu sendiri sebagai waktu produktif. Marcus Aurelius, bahkan sebagai kaisar, meluangkan waktu untuk menulis jurnal pribadinya, meditations. Ini adalah contoh sempurna bagaimana waktu sendiri bisa digunakan untuk mengasah kebijaksanaan, mengelola emosi, dan memperkuat karakter. Ketika Anda secara sadar mengalokasikan waktu sendiri untuk pertumbuhan, Anda tidak hanya mengisi kekosongan, tetapi juga membangun kapasitas internal. Anda menjadi pribadi yang lebih berpengetahuan, lebih bijaksana, dan lebih mampu manfaatkan kesendirian sebagai ruang pribadi untuk berkembang. Ini bukan waktu yang hilang, melainkan waktu yang diinvestasikan. Dengan memaksimalkan potensi waktu sendiri, Anda akan menemukan bahwa Anda menjadi versi diri yang jauh lebih kuat dan mandiri. Prinsip 4. Hadapi ketidaknyamanan kesendirian, mengembangkan ketahanan batin. Sensasi kesepian atau ketidaknyamanan saat sendirian adalah hal yang wajar. Namun, seorang stoik tidak menghindarinya. Sebaliknya, ia menghadapi ketidaknyamanan tersebut sebagai latihan untuk membangun ketahanan batin. Ini adalah penerapan voluntary discomfort dalam konteks sosial. Sengaja luangkan waktu sendirian, bahkan jika itu terasa tidak nyaman pada awalnya. Amati perasaan yang muncul tanpa menghakimi atau berusaha menekannya. Tujuan dari praktik ini bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk melatih diri Anda bahwa Anda bisa merasa utuh dan damai, terlepas dari apakah ada orang lain di sekitar Anda atau tidak. Ini adalah cara untuk melepaskan ketergantungan pada interaksi sosial eksternal. Anda akan menyadari bahwa ketidaknyamanan itu sementara, dan di baliknya tersembunyi kekuatan. Setiap kali Anda berhasil menghadapi rasa kesepian dan tetap tenang, Anda menguatkan otot mental Anda. Anda menunjukkan pada diri sendiri bahwa Anda tangguh. Dengan menghadapi ketidaknyamanan kesendirian secara proaktif, Anda mengurangi kekuatan cengkramannya. Anda tidak lagi lari dari diri sendiri. Anda belajar untuk menemukan ketenangan dan kekuatan di dalam diri Anda sendiri, menjadi benteng bagi jiwa Anda. Prinsip 5. Kembangkan lingkaran dalam diri sahabat sejati Anda. Meskipun stoikisme menekankan kemandirian batin, bukan berarti Anda harus hidup terisolasi. Namun, ia mengajarkan Anda untuk mengembangkan lingkaran dalam diri yang kuat. Sahabat sejati Anda adalah akal sehat, karakter, dan kebajikan Anda sendiri. Ketika Anda kuat dalam kesendirian, hubungan sosial Anda menjadi lebih berkualitas. Anda tidak lagi mencari orang lain untuk mengisi kekosongan atau untuk memvalidasi diri. Anda mencari koneksi yang bermakna, yang didasarkan pada rasa hormat dan nilai-nilai bersama. Seorang stoik membangun kebahagiaan dan ketenangan dari dalam. Oleh karena itu, kehadiran atau ketiadaan orang lain tidak menggoyahkan pondasi batinnya. Ia bisa menikmati kebersamaan, tapi juga merasa utuh saat sendiri. Ini adalah kebebasan dari kesepian yang sesungguhnya, yang bukan karena kurangnya orang lain, melainkan karena kurangnya koneksi dengan diri sendiri. Dengan mengembangkan kekuatan batin Anda tidak akan pernah benar-benar sendirian. Fokuslah pada pengembangan karakter Anda, pada kebijaksanaan dan ketenangan Anda. Ini adalah sahabat setia yang akan selalu bersama Anda, dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Inilah kunci untuk menjadi lebih kuat dalam setiap situasi. Penutup, kesendirian sebagai sumber kekuatan. 5 prinsip stoik ini adalah panduan untuk mengubah pandangan Anda tentang kesendirian. Ini bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang memanfaatkannya sebagai sumber kekuatan dan pertumbuhan yang luar biasa. Kesendirian bisa menjadi tempat di mana Anda menemukan potensi terbesar Anda. Ingatlah, kenali diri Anda sendiri melalui introspeksi. Bedakan kebutuhan dan keinginan untuk kemandirian. Manfaatkan waktu sendiri untuk pertumbuhan. Hadapi ketidaknyamanan, kesendirian untuk ketahanan. Dan kembangkan lingkaran
dalam diri Anda sendiri. Perjalanan menjadi lebih kuat dalam kesendirian adalah praktik seumur hidup. Setiap momen yang Anda habiskan dengan diri sendiri adalah kesempatan untuk mengasah kebijaksanaan ini. Anda memiliki kekuatan untuk menemukan kedamaian dan kekuatan yang tak terbatas dari dalam diri Anda sendiri. Terlepas dari situasi eksternal, selamat menjalani hidup yang mandiri, kuat, dan damai.